Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada Nabi besar Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kali ini kita berada di pertemuan ke-41. Ya, kita berada pada pertemuan sekali lagi ke-41 dari pembahasan Sekolah Fikih Muamalat Harta Haram Muamalat Kontemporer dari buku guru kita Dr. Erwandi Tirmizi. Kita sekarang masih mengkaji seputar gharar dalam jual beli. Sebelumnya kita bahas tentang yang zolim, gharar. Yang terakhir kita bahas ini undian berhadiah, ada door prize. Kita samakan juga dengan giveaway. Jadi kesimpulannya, kalau giveaway berarti jika dapat cuma-cuma, ya, maka tidak ada masalah. Namun kalau disuruh beli sesuatu atau beli kupon dulu, nah, baru nanti hadiahnya dari situ, nanti jadi judi. Namun kalau beli produk, tergantung di sini produk tersebut sudah dinaikkan harganya dari harga normal ataukah tetap harganya sama. Nah, para ulama punya rincian seperti itu, seperti diterangkan dalam buku Harta Haram Muamalat Kontemporer ini. Kali ini tanggal 13 Oktober, dan bagi yang belum bergabung dengan grup Telegram yang kami buat, walaupun saat ini kami belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup, ya, karena keterbatasan waktu, tapi materi-materi yang biasa disajikan pagi itu ada di grup tersebut. Sekarang tanggal 25 Safar 13 Oktober. Ya. Kemarin 24 Safar. Ya. Halaman 350 sampai 356. Ya, baca. Pengembalian barang yang telah dibeli. Beberapa toko-toko besar memiliki kiat-kiat tersendiri untuk menarik para konsumen. Di antaranya memberikan fasilitas bahwa barang yang telah dibeli dapat ditukar dengan barang yang lain ataupun uang kembali utuh. Cara ini sangat memuaskan para pelanggan sehingga mereka tertarik berbelanja di toko tersebut. Jadi kita bahas tentang pengembalian barang yang telah kita beli. Ya, sebelumnya kami mohon maaf yang kemarin kajian pagi sinyal itu tiba-tiba hilang. Kita doakan mudah-mudahan pagi ini berlangsung lancar. Karena kemarin bukan mati lampu. Kalau sini biasanya seringnya mati lampu, namun kemarin itu mati sinyal. Ya, mudah-mudahan lancar, dan kami kemarin sudah laporkan pada pihak telekomunikasi untuk mencek langsung jaringan. Karena memang dari pagi sampai beberapa jam itu sinyal nggak ada sama sekali. Jadi mohon maaf atas terputusnya kajian kemarin. Dan kali ini misalnya ada yang ingin bertanya pertanyaan kemarin pun dibolehkan. Silakan langsung mengirimkan via WhatsApp, ya, di 0812-281-85131. Sekali lagi di 0812-281-85131. Atau ada yang mau menelepon langsung untuk bertanya di nomor itu pula. Atau yang ingin bertanya via Zoom bisa langsung lewat chat, ya, Zoom Kobar bisa lewat chat. Atau yang lewat Zoom juga bisa bertanya, nanti disiapkan dari sekarang, bisa lewat resen, bisa tanya pertanyaan yang kemarin, atau mungkin ada pertanyaan yang lainnya yang mampu kami jawab, insya Allah akan kami jawab. Ingat ya, kita bahas, jadi kita kan sering ketemu di beberapa toko, dia beri pelayanan, memberikan pelayanan memuaskan. Jadi barang yang sudah dibeli, oh rusak ya, oh ya nanti kami akan ganti gitu. Nah, ini kan membuat konsumen tertarik untuk beli barang tadi, ya kan.
Jadi ini sangat memuaskan para pelanggan sehingga mereka tertarik berbelanja di toko tersebut. Ini salah satu bentuk pelayanan sebenarnya. Barang yang ini cacat, ya kita cuma lapor saja, oh ya Pak nanti kembalikan aja. Misalnya kita beli tas ya, bagian ada satu bagian itu robek atau ya mau putus gitu ya, tali tasnya misalnya, dilaporkan pada yang buat tas ini. Ada yang biasanya produsen langsung ya, dia bilang iya kembalikan aja nanti kami perbaiki, langsung diperbaiki dan itu tanpa biaya sama sekali. Nah itu bentuk pelayanan yang nanti memuaskan konsumen. Kita bisa meniru cara-cara seperti ini dan cara ini masih dibolehkan. Nanti kita lihat penjelasannya. Terus pengembalian ini ada beberapa bentuk. Ada yang hanya boleh ditukar dengan barang lain yang ada di toko tanpa pengembalian uang tunai bila harga sama. Dan bila harganya lebih mahal, pembeli membayar selisih harganya atau diberi voucher seharga barang yang dikembalikan yang dapat digunakan untuk belanja di toko tersebut kapanpun juga. Dan ada juga uang kembali utuh jika barang yang dibeli masih utuh. Ya, tiap bentuknya macam-macam ya. Ada yang hanya boleh ditukar dengan barang lain yang ada di toko tanpa pengembalian uang tunai bila harga sama. Ditukar dengan barang lain. Jadi kalau ada barang yang sama yang sama dengan barang itu, kita langsung dapat barang yang sama gitu. Atau mungkin ada yang senilai ya, tanpa pengembalian uang tunai bila harga sama. Dan bila harganya lebih mahal, pembeli membayar selisih harga. Gitu ya, ditukar dengan barang lain atau ditukar dengan itu tadi barang lain yang harganya sama ya. Atau ditukar dengan barang lain yang harganya lebih mahal. Siapa tahu kan ada beberapa level barang tersebut ya, beberapa jenis. Ada jenis A, jenis B, jenis C, dan ini level. Ini level biasa, A, level B lebih mahal, level C itu lebih mahal lagi gitu. Yang level A habis, level A itu habis, maka kita tawarkan atau si penjual itu tawarkan pada level B. Ada ini level B tapi lupa harus tambah uang lagi gitu ya. Jadi tukar dengan barang lain yang harganya lebih mahal tetapi menambah selisih harga. Terus ada yang ketiga, bila diberi voucher seharga barang yang dikembalikan yang dapat digunakan untuk belanja di toko tersebut kapanpun juga, diganti dengan voucher belanja. Misalnya harganya 200.000, nih Pak untuk Bapak voucher 200.000, kapanpun silakan belanja di toko ini. Maaf barang ini rusak, kami belum ada penggantinya, namun kami kasih voucher dengan jumlah yang sama dengan barang tersebut, dengan harga yang sama dengan barang tersebut, silakan belanja barang apapun kapanpun juga. Terus ada juga uang kembali utuh jika barang yang dibeli masih utuh. Uang kembali utuh itu jika barang yang dibeli masih utuh gitu ya. Jadi si penjual merasa ini barang belum dipakai apa-apa kok ya, namun dia ingin kembalikan gitu ya. Maka tidak ada masalah untuk pembeli. Ada tidak masalah bagi si penjual ada yang seperti itu. Terus jangka waktunya juga bervariasi. Ada yang membatasi 1 hari untuk barang tertentu seperti barang elektronik. Ada juga yang membatasi 3 hari, 7 hari, dan 14 hari. Dan ada juga yang tidak membatasi waktu pengembalian. Bagaimanakah syariat menyikapi fenomena ini? Pada dasarnya, bila mana syarat rukun dalam sebuah akad jual beli terpenuhi, maka akan menjadi lazim atau niscaya barang berpindah ke tangan pembeli dan uang berpindah ke tangan penjual, serta kedua belah pihak, penjual dan pembeli tidak dapat lagi menarik diri dari akad yang telah mereka lakukan. Pada dasarnya bila mana syarat rukun ya, apabila syarat dan rukun, syarat sendiri, rukun sendiri, dalam sebuah akad jual beli terpenuhi, maka akad menjadi lazim. Akad menjadi lazim atau langsung terikat gitu ya. Itu saya gampangannya. Jadi pasti barang berpindah ke tangan pembeli dan uang berpindah ke tangan penjual. Jadi barang dan uang sudah berpindah. Kedua belah pihak serta kedua belah pihak penjual dan pembeli tidak dapat lagi menarik diri dari akad yang telah mereka lakukan. Jadi
kedua belah pihak tidak dapat membatalkan lagi. Akad menjadi lazim. Nah, hal ini berdasarkan kesepakatan ijma para ulama dan berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Al-Maidah ayat 1. Allah memerintahkan untuk memenuhi akad, termasuk akad jual beli yang telah dibuat. Perintah untuk memenuhi akad menunjukkan bahwa akad yang dilakukan bersifat mengikat atau lazim, karena jika akad tidak bersifat mengikat, maka tidak perlu diperintahkan untuk memenuhinya. Nah, aufu bil uqud menunjukkan akad itu jadi lazim. Ya. Akad itu jadi lazim. Dan ini jadi alasan tidak bisa dibatalin gitu. Ya, akad tersebut jadi lazim. Sehingga kalau sudah lazim seperti itu harus dipenuhi. Ya, harus dipenuhi akad tersebut. Terus, tetapi dikecualikan dari prinsip dasar di atas bila terdapat khiyar atau penjual atau pembeli berada dalam masa yang dibenarkan untuk memilih, melanjutkan atau membatalkan akad, atau penjual dan pembeli sepakat saling ridho untuk membatalkan akad atau fasakh. Ya. Dikecualikan dari prinsip dasar di atas bila, di sini ya. Tadi kan sudah terjadi lazim ya. Tetapi masih ada hak khiyar. Ingat ya, khiyar. Kita sebut khiyar. Dan tapi masih ada hak khiyar. Artinya penjual atau pembeli berada dalam masa yang dibenarkan untuk memilih, melanjutkan atau membatalkan akad. Jadi di situ si pembeli atau penjual bisa melanjutkan, memilih melanjutkan atau membatalkan akad. Ya, terus. Khiyar disyariatkan agar kedua belah pihak benar-benar berpikir dengan jernih untuk melangsungkan akad. Karena sering terjadi seseorang terburu nafsu menjual atau membeli, kemudian timbul penyesalan setelah berpikir kembali. Bila dia tidak tahu tentang khiyar, tentu penyesalannya akan berkepanjangan. Tetapi dengan khiyar, dia masih memiliki kesempatan untuk rujuk dari akad yang dilakukan. Nah itu ya, khiyar berarti memilih melanjutkan atau membatalkan akad jual beli, melanjutkan ataukah membatalkan. Terus ada berapa bentuk khiyar? Ada beberapa bentuk khiyar dalam akad jual beli. Kita lihat ya, sekarang kita lihat beberapa bentuk khiyar. Tadi ingat sekali lagi, khiyar itu memilih, melanjutkan ataukah membatalkan akad. Ingat ya kalimatnya, melanjutkan atau membatalkan apa? Akad. Nah, sekarang beberapa bentuk khiyar. Yang pertama kita bahas itu khiyar majelis. Ya. Monggo. Khiyar majelis. Nah, umumnya ya, baca. Umumnya transaksi dilakukan oleh dua belah pihak di satu majelis atau tempat atau ruangan. Bila transaksi telah terjadi, selagi mereka masih berada dalam majelis tersebut, masing-masing masih dibenarkan untuk khiyar atau memilih melanjutkan atau membatalkan akad. Akan tetapi, bila salah satu dari keduanya meninggalkan tempat, maka akad menjadi lazim. Nah, berarti khiyarnya ini, khiyar majelis itu khiyarnya masih ada jika kedua belah pihak, berarti jika penjual dan pembeli ya masih berada dalam satu majelis. Satu majelis di sini tempat atau ruangan. Gini, jamaah bisa perhatikan kalau misalnya paling umum itu kalau kita belanja di market misalnya ya, ada kasir, tempat hitung apa yang kita ambil untuk dibayar gitu. Jadi belanjaan kita itu bagaimana. Nah, sampai di situ, di situ kan bisa kita putuskan. Ini saya bawa uang berapa nih ya? Oh, ada yang saya
uang saya ini kok cuma sebatas ini ya. Ya sudah, saya putuskan untuk yang ini nggak jadi, yang ini jadi gitu. Selama masih ada di toko, yaitu di kasir itu, dia masih boleh putuskan. Oh maaf, ini saya nggak jadi, uang saya cuma segini, soalnya ini saya cancel. Yang ini saya saja ambil gitu. Nah, seperti itu dibolehkan. Ini namanya khiyar majelis. Nah, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. penjual dan pembeli dibenarkan melakukan khiyar selagi mereka berada dalam satu majelis dan belum berpisah. Jika keduanya jujur dan saling terbuka, niscaya akad mereka diberkahi, dan jika keduanya berdusta dan saling menutupi cacat barang, niscaya dicabut keberkahan dari akad yang mereka lakukan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bagaimana akad yang dilakukan tidak dalam satu majelis, seperti akad yang dilakukan dengan menggunakan telepon atau internet? Bagaimanakah menentukan akhir batas khiyar majelis? Nah, bagaimanakah sekarang ini akad tidak dalam satu majelis seperti akad yang dilakukan menggunakan telepon atau internetnya. Sekarang ini akad menggunakan telepon atau internet. Tidak dalam satu majelis. Ya. Akhir batas khiyar majelis itu sampai kapan kalau gitu? Akhir batas khiyar majelis itu bagaimana? Ya. Kasus ini telah dibahas oleh Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Oki dengan keputusan nomor 52 dalam kurung 3 garis miring 6 tahun 1990 bahwa yang menjadi ukuran majelis adalah waktu percakapan. Selama percakapan masih terjadi, walaupun temanya tidak lagi berkenaan tentang akad tersebut, mereka masih dianggap satu majelis, dan majelis berakhir dengan berakhirnya percakapan, dan bentuk akad via internet berakhir dengan ditutupnya program yang digunakan dalam akad. Ya, terus. Lihat ya, khiyar majelis itu berarti ukuran majelisnya. Ukuran majelis adalah waktu percakapan. Jadi selama percakapan masih terjadi, walaupun temanya tidak lagi berkenaan tentang akad tersebut, mereka masih dianggap satu majelis. Nah, majelis berakhir dengan berakhirnya percakapan. Dan untuk akad via internet berakhir dengan ditutupnya program yang digunakan dalam akad. Berarti, ukuran majelis itu waktu percakapan. Terus kalau akadnya via internet, ya, majelisnya itu berakhir dengan ditutupnya program yang digunakan dalam akad. Kita katakan program atau aplikasi ya. Program atau aplikasi yang digunakan dalam akad. Ya. Itu namanya khiyar majelis ya. Jadi berdasarkan fatwa Majma' Al-Fiqih Al-Islami, majelis itu ternyata bukan hanya di tempat saja, bisa jadi lewat telepon, dan selama waktu berbicara ini masih di genggaman, walaupun nanti ada selingan bicara yang lain, maka dianggap itu masih satu majelis. Kalau kita buka aplikasi di internet, di lewat misalnya mereka punya aplikasi sendiri, toko online ini ya, atau lewat browser dibuka dengan nama situs web yang dia buat gitu ya. Terus itu masih dibuka browser tadi dari situs web tersebut, maka dianggap itu masih dalam satu majelis. Terus sekarang khiyar syarat. Ya, khiyar syarat. Kalau tadi khiyar majelis, sekarang khiyar syarat. Ya, monggo dibaca. Misalnya, A membeli rumah tipe 45 dari B. Pada saat akad berlangsung, A mengajukan syarat agar diberi tenggang waktu berpikir selama beberapa hari. Selama waktu yang disyaratkan, kedua belah pihak dibenarkan memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya. Sekalipun uang sudah diserahkan A kepada B. Bila A mundur, B wajib menyerahkan uang A yang telah diterimanya. Begitu juga sebaliknya. Nah, A beli rumah tipe 45 dari B. Pada saat akad berlangsung, A mengajukan syarat. Ingat sini. Berarti ya syarat ini ada syarat yang diajukan.
Nah, selama waktu yang disyaratkan, kedua belah pihak dibenarkan memilih atau meneruskan akad atau membatalkannya sekalipun uang sudah diserahkan A kepada B. Bila A mundur, B wajib menyerahkan uang A yang telah diterimanya. Begitu juga sebaliknya. Nah, sekarang bolehnya khiyar syarat berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal muslimuna ala syurutim illa syaratan harrama halalan aw halal haraman. Orang-orang Islam itu memenuhi perjanjian atau persyaratan yang mereka buat, kecuali perjanjian mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Tadi riwayat Tirmizi dihalalkan oleh Syekh Al-Albani. Sebentar. Itu harama halalan. Saya belum dapat ini riwayat lengkapnya. Dari setelah ditulis sudah benar, nanti dicek lagi. Riwayat Tirmizi dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Terus namun, bila sampai waktu yang telah disepakati tidak ada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka akad menjadi lazim. Nah, bila sampai waktu yang telah disepakati tidak ada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka akad menjadi lazim. Jadi ada syarat yang diajukan. Jadi selama misalnya tadi waktu yang disyaratkan masih ada hak khiyar. Namun bila sampai waktu yang telah disepakati tidak ada tindakan, akad menjadi lazim, menjadi pasti atau harus. Nah, ini kalau di pembahasan buku Harta Haram Muamalah Kontemporer ini Ustaz Rohadi terangkan saat menjelaskan jual beli online. Maka si penjual kalau dia menerima orderan dan dia tidak memiliki barang, ya dia terima orderan, misalnya reseller ya, dia jual online di Instagram, dia tidak memiliki stok saat itu, maka kalau ada orderan dia terima, tetapi tidak mengikat di awal. Dia cuma menjanjikan saja. Nah, reseller ini dengan pihak supplier yang punya barang, nah ini dia buat khiyar syarat. Siapa tahu nanti si pembeli itu yang pesan akan membatalkan. Karena dia punya hak untuk membatalkan, karena transaksinya harusnya tidak mengikat. Karena belum ada barang. Maka dari pihak supplier dia buat perjanjian gitu. Jadi si reseller dengan supplier dia bilang, maaf ini saya mohon bisa ada rentang waktu, ada jatah waktu 3 hari ya. Selama 3 hari ini saya khawatir nanti konsumen saya batal. Maka kalau batal saya kembalikan barang ini ya. Sekarang saya beli dulu. Selama 3 hari nanti bisa jadi barang ini balik kalau konsumen saya batal untuk membeli. Nah, sekali lagi itu namanya khiyar syarat. Nah, terus sekarang batas maksimal khiyar syarat. Ya, baca. Para ulama berbeda pendapat tentang batas maksimal khiyar syarat. Pendapat pertama, khiyar syarat tidak boleh lebih dari 3 hari semenjak akad dilakukan, karena seluruh hadis-hadis yang berkenaan dengan khiyar syarat tidak lebih dari 3 hari, dan waktu selama 3 hari dianggap cukup untuk berfikir. Pendapat ini merupakan mazhab Hanafi dan Syafi'i. Ya, terus. Di antara dalil pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa ada seorang sahabat mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia sering tertipu berjual beli. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza anta bay'ata fa kullu khilabah, thumma anta fi kulli sil'atin ibta'taha bil khiyari salasa layalin, fa in radita fa amsik, wa in sakhitta fardudha ala sahibiha." Bila engkau membeli, katakanlah tidak boleh menipu. Kemudian barang yang telah dibeli boleh dikembalikan selama 3 hari. Jika engkau rela tahan barangnya, jangan dikembalikan. Dan jika engkau tidak rela, maka barang dapat engkau kembalikan kepada penjualnya. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Al-Albani. Nah, kalau sini pendapat pertama, khiyar tidak lebih dari 3 hari ya. Nah, ini pendapat dari mazhab Syafi'i dan Hanafi. Sekarang kita lihat pendapat kedua.
Tidak ada batas maksimal lamanya khiyar syarat selama kedua belah pihak saling ridho. Karena khiyar syarat adalah hak kedua belah pihak, maka waktunya terserah mereka berdua. Dan karena sebagian barang butuh waktu untuk berpikir lebih dari 3 hari. Ya. Adapun hadis-hadis khiyar syarat tidak membatasi waktu selama 3 hari, melainkan hanya menjelaskan bahwa khiyar yang terjadi di masa itu selama 3 hari. Pendapat ini merupakan mazhab Hambali. Ya. Jadi tidak ada batas maksimal adanya khiyar syarat karena khiyar syarat adalah hak penjual dan pembeli dan keduanya butuh untuk berpikir gitu. Dalam masalah hiasan ini keduanya itu butuh untuk berpikir. Nah, dan sepertinya pendapat ini lebih kuat berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, wal muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam itu memenuhi perjanjian atau persyaratan yang mereka buat. Hadis riwayat Tirmidzi, hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Dan untuk masa sekarang, pendapat ini lebih tepat karena banyak jenis barang yang tidak dapat diketahui cacatnya dalam masa 3 hari. Bila khiyar syarat hanya boleh selama 3 hari, maka pembeli akan terzalimi. Wallahu a'lam. Masa sekarang pendapat ini lebih tepat karena banyak jenis barang yang tidak dapat diketahui cacatnya dalam masa 3 hari. Bila khiyar syarat hanya boleh selama 3 hari, maka pembeli akan terzalimi. Dan di sini ya. Jadi tidak ada batas maksimal adanya khiyar syarat juga karena jenis barang saat ini tidak dapat diketahui cacatnya dalam masa 3 hari. Bisa lebih dari itu. Oke. Sekarang milik siapakah nilai tambah barang selama khiyar syarat? Milik siapakah nilai tambah barang? Jadi selama khiyar syarat ini misalnya ya taruhlah 1 minggu. Nilai tambah barang ini jadi milik siapa? Coba kita lihat pembahasannya apa yang dimaksud. Jumhur ulama mengatakan bahwa nilai tambah objek akad selama khiyar syarat yang tidak bisa dipisahkan merupakan milik penjual, sedangkan nilai tambah yang bisa dipisahkan menjadi milik pembeli. Jadi nilai tambah objek akad selama khiyar syarat yang tidak bisa dipisahkan, ingat ya, tidak bisa dipisahkan, merupakan milik penjual. Sedangkan nilai tambah yang bisa dipisahkan menjadi milik pembeli. Nah sekarang misalnya A membeli sapi milik B dengan khiyar syarat selama 15 hari. Sapi diterima A dan uang diterima B. Selama 15 hari itu, susu sapi diperah oleh A karena sapi telah menjadi miliknya. Andai akad tidak jadi, B tidak boleh meminta harga susu yang telah diperah oleh A sesuai dengan sabda Nabi SAW. Al-kharaju bidumman. Keuntungan adalah milik orang yang menanggung barang yang dibeli. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, hadis ini dinyatakan hasan oleh Al-Albani. Maksudnya, andai sapi tersebut mati, maka yang menanggung adalah A. Karena dia yang menanggung, maka dia berhak menikmati keuntungan yang terpisah dari barang tersebut. Terus. Adapun nilai tambah yang tidak terpisah, seperti sapi menjadi gemuk, maka nilai tambah itu milik penjual andai akad tidak jadi. Karena nilai tambah tersebut tidak bisa dipisahkan dengan barang, maka dia mengikut barang yang menjadi milik penjual. Nah, lihat ya. Misalnya A tadi membeli sapi milik B dengan khiyar syarat 15 hari. Tadi kan sudah disebut tidak mesti khiyar syarat itu 3 hari ya. Nah, sapi diterima A dan uang diterima B. Terus selama 15 hari itu sapi diperah oleh A karena sapi telah menjadi miliknya. Jadi A itu perah sapi tadi. Andai akad tidak jadi, B tidak boleh meminta harga susu yang telah diperah oleh A. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, al-kharaju bidumman. Keuntungan adalah milik orang yang menanggung barang yang dibeli. Maksudnya, andai sapi tersebut mati, maka menanggung adalah A. Karena dia yang menanggung, maka dia berhak menikmati keuntungan yang terpisah dari barang tersebut. Karena dia dapat keuntungan dengan adanya susu yang diperah,
maka nanti ada keuntungan yang terpisah. Itu susu tadi ya, jadi miliknya. Adapun nilai tambah yang tidak terpisah, misalnya sapinya gemuk, sapinya menjadi gemuk, maka nilai tambah itu milik penjual andai akad tidak jadi. Karena nilai tambah tersebut tidak bisa dipisahkan dengan barang, maka dia mengikut barang yang menjadi milik penjual. Jadi kesimpulan tadi, nilai tambah objek akad selama khiyar syarat yang tidak bisa dipisahkan milik penjual, sedangkan nilai tambah yang bisa dipisahkan menjadi milik pembeli. Ingat ya, kaidahnya gitu saja. 2 poin ini nanti diingat. Ini tentang nilai tambah saat khiyar syarat. Nah, satu khiyar lagi itu namanya khiyar aib. Baca. Khiyar aib yaitu khiyar karena tertipu atau mendapati barang dalam keadaan cacat, seperti membeli barang lebih tinggi dari harga pasar, misalnya harga sepatu senilai Rp100.000 akan tetapi dibeli dengan harga Rp150.000 karena tidak pandai menawar. Atau barang yang dibeli cacat, misalnya ia beli susu ternyata sudah kadaluarsa, atau barang itu dipoles seolah-olah tampak bagus dan harganya tinggi. Misalnya, beli mobil dengan cat yang mulus, ternyata bekas tabrakan, maka pembeli berhak mengembalikan barang walaupun akad telah mengikat dan walaupun dia tidak meminta khiyar syarat. Ya, jadi khiyar ini karena tertipu. Jadi nanti ada yang ketiga lagi, ini namanya khiyar aib. Ini khiyar karena tertipu atau mendapati barang dalam keadaan cacat. Ya, terus. Salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering tertipu bila membeli, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatinya untuk selalu mengucapkan tidak boleh menipu. Andai kemudian dia tertipu, dia berhak meminta uangnya kembali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di beberapa toko sering kita dapati pada bukti pembayaran tulisan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Bagaimana Islam menyikapinya? Tadi ada kalimat di nota, biasanya nota belanja, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi. Nah, Islam menyikapi ini bagaimana? Terus. Pernyataan itu dari satu sisi benar, karena akad setelah khiyar majelis berakhir menjadi lazim, dan di sisi lain tidak benar bila ternyata barang tersebut cacat atau harganya di atas harga pasar atau dipoles sedemikian rupa sehingga harganya begitu tinggi, karena ini termasuk khiyar aib. Barang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi. Di sini berarti ini bisa dikatakan benar jika karena akad setelah khiyar majelis berakhir menjadi lazim. Terus, di sisi lain tidak benar bila ternyata barang tersebut cacat. Bisa dikatakan tidak benar jika barang tersebut cacat. Karena masih ada khiyar aib. Ya. Jadi satu sisi kalimat ini benar, dari sisi yang lain kalimat ini jadi salah gitu ya. Terus, hukum fasilitas pengembalian barang yang telah dibeli. Dari penjelasan tentang khiyar, jelas bahwa boleh hukumnya persyaratan yang dibuat oleh toko-toko besar bahwa pembeli dapat mengembalikan barang ataupun menukarnya selama tenggang waktu yang diberikan. Hal ini termasuk khiyar syarat, boleh lebih atau kurang dari 3 hari berdasarkan pendapat yang terkuat. Namun, bagaimanakah hukum fasilitas pengembalian barang yang tertera pada struk belanja bahwa barang dapat dikembalikan kapan saja, tidak dibatasi waktunya? Ya, terus. Hukumnya tergantung hukum khiyar yang tidak dibatasi waktunya. Kapanpun pembeli ingin mengembalikan barang akan diterima oleh penjual. Ya. Hampir seluruh para ulama berpendapat bahwa khiyar ini tidak sah disebabkan beberapa hal. Ya. 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli gharar.
dan dalam akad ini terdapat ketidakjelasan waktu khiyarnya, maka kasus ini termasuk dalam jual beli gharar yang diharamkan, sekalipun mereka saling ridho. Ya, terus 2. Persyaratan khiyar dengan waktu yang tidak dibatasi bertentangan dengan tujuan jual beli, karena jual beli bertujuan untuk terjadinya perpindahan barang dan uang dari satu pihak ke pihak lainnya, sehingga kedua belah pihak dapat leluasa menggunakan barang yang dipertukarkan. Dan bila khiyar tanpa batas waktu dibolehkan, akan berakibat penjual sulit untuk membukukan keuntungan penjualan. Ya, terus tadi ada khiyar syarat tanpa batas waktu. Kalau tadi batas maksimal syarat memang tidak ada, namun kalau khiyar syarat misalnya dia tulis ini tadi yang disebut barang dapat dikembalikan kapan saja, khiyar syarat tanpa batas waktu. Misalnya tadi kalimatnya barang dapat dikembalikan kapan saja. Ini juga bisa kalimatnya itu pada garansi seumur hidup ya. Karena masih belum jelas di sini kata para ulama termasuk gharar. Termasuk gharar karena waktunya tidak jelas. Waktu khiyarnya tidak jelas. Terus yang kedua, ini bertentangan dengan tujuan jual beli. Karena jual beli bertujuan untuk terjadinya perpindahan barang dan uang dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Gitu. Terus persyaratan agen kepada distributor, barang yang tidak laku dapat dikembalikan. Nah ini ya, ini persyaratan agen pada distributor. Ini seperti konsinyasi ya, barang yang tidak laku dapat dikembalikan. Ya, monggo. Termasuk dalam permasalahan ini, persyaratan agen kepada distributor bahwa barang yang telah dibeli agen dari distributor kalau tidak laku dapat dikembalikan kapanpun juga dengan harga yang sama pada saat jual. Persyaratan tapi ini kalau yang di sini dimaksud beli barang dari distributor, barang yang telah dibeli agen dari distributor kalau tidak laku dapat dikembalikan. Nah, Persyaratan ini tidak dibenarkan oleh mayoritas para ulama. Nah, ini berarti tadi beda dengan konsinyasi yang saya sebut. Kalau konsinyasi itu nitip, tapi si penjual itu jadi wakil dari si punya barang. Ketika tidak laku diambil lagi. Nah, coba kita bandingkan dengan hal ini ya. Ibnu Qudamah berkata, persyaratan bahwa barang yang telah dibeli bila tidak laku dijual dapat dikembalikan adalah persyaratan batil. An-Najdi berkata, pembeli mensyaratkan, jika barang yang dibelinya laku, maka pembelian diteruskan, dan jika tidak laku, maka dia dapat mengembalikan barang. Persyaratan ini batal dan jual belinya sah. Kalau konsinyasi yang nitip yang pada umumnya masyarakat buat itu, memang belum terjadi, itu cuma jadi wakil, bukan beli barang. Yang punya toko cuma jadi wakil, jadi barang masuk, ya nanti kalau laku baru nanti serahkan uang gitu. Beda dengan ini ya, kalau barang sudah dibeli, kemudian dikembalikan lagi. Nah, ini yang masuk bahasan kita. Terus dan ini juga menjadi pendapat. Dan ini juga pendapat Komite Tetap Fatwa Kerajaan Arab Saudi nomor Fatwa 19637 yang berbunyi, bila pembeli mensyaratkan bahwa barang yang dibelinya kalau ia nantinya mengalami kerugian pada saat menjualkan lagi barang tersebut, maka kerugian ditanggung oleh penjual pertama, atau persyaratan kalau barang tidak laku dapat dikembalikan. Persyaratan ini batal dan jual belinya sah. Nah, bila pembeli mensyaratkan bahwa barang yang dibelinya kalau ia nantinya mengalami kerugian pada saat menjualkan lagi barang tersebut, maka kerugian ditanggung oleh penjual pertama, atau persyaratan kalau barang tidak laku dapat dikembalikan, persyaratan ini persyaratan yang batil. Sedangkan tadi ya tentang konsinyasi atau nitip barang di warung, ada yang punya barang nitip di warung, ini bukan masuk bahasan ini. Ya, karena itu cuma nitip, yang punya toko itu jadi wakil untuk yang punya barang. Jadi memang belum dibeli. Ketika barang sudah laku, baru kemudian nanti akan diserahkan uang. Jadi berbeda dengan kasus ini. Terus pengecualian. Para ulama mengecualikan emas dan perak.
Jika emas atau perak yang menjadi objek barang jual beli, maka tidak boleh ada khiyar syarat. Karena jual beli emas dengan uang berarti menukar barang yang sama ilat ribanya, yaitu samaniyah. Maka agar tidak terjadi riba baik, tukar-menukar harus terjadi tunai. Sedangkan persyaratan khiyar bermakna bahwa masih ada ikatan antara penjual dan pembeli, seolah-olah akad jual beli tidak tunai karena masih ada ikatan antara penjual dan pembeli. Ya, terus. Dengan demikian, agar akad jual beli ini terbebas dari riba, maka tidak boleh ada khiyar syarat bahwa barang yang dibeli boleh dikembalikan dalam beberapa hari, sekalipun mereka saling ridho, karena persyaratan yang menghalalkan yang haram tidak dibolehkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wal muslimuna ala syurutim illa syartun haram halalan aw halal haraman. orang-orang Islam itu memenuhi perjanjian atau persyaratan yang mereka buat, kecuali perjanjian mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Baik, yang terakhir ini pengecualian. Ya, khiyar syarat yang tidak boleh ada. Adalah khiyar pada jual beli emas atau perak. Ini termasuk komoditas ribawi. Karena kalau ada khiyar syarat, berarti dianggap tidak tunai. Padahal disyaratkan untuk jual beli emas atau perak itu yadan biyadin. Baik, wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas di pertemuan 41 dari Sekolah Fikih Muamalat pagi ini. Mudah-mudahan bawa faedah ilmu yang bermanfaat. Kami kembalikan lagi ke Zoom terlebih dahulu untuk membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan. Nyalain. Boleh, silakan Bapak Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Abdullah. Ya, Ustaz mau tanya Ustaz. Iya. Kan kalau misalnya di suatu perusahaan itu kan ada ulang tahun ya Ustaz ya. Itu kan biasanya dia ada itu Ustaz kayak jalan sehat Ustaz. Kita tidak membeli kupon itu, kita dikasih cuma-cuma. Nah, kita kan nggak ikut acara misalnya Ustaz ya. Saya pribadi kan nggak ikut. Lah otomatis kan tiba-tiba itu pas waktu kupon itu diundi, kita mendapatkan hadiah Ustaz. Terus hadiahnya itu dikasihkan ke kita, dan tadi itu kupon itu dibawa sama teman kita Ustaz. Itu bagaimana Ustaz ya untuk hadiahnya Ustaz ya? Apakah boleh atau enggak Ustaz ya? Diizinkan nggak sama kantor nggak hadir tapi dapat hadiah? Kalau itu kan, karena kan kuponnya kan dibawa sama teman Ustaz, diizinkan Ustaz. Kan kuponnya kan nggak ada namanya Ustaz. Tapi kok bisa jadi milik Bapak? Karena kan biasanya kan satu bidang Ustaz ya. Satu bidang itu kan ada, misalkan kalau di bidang saya itu kan ada 4 orang. Lah saya kan nggak hadir. Nah pembagiannya kuponnya itu per bidang. Lah punyanya saya itu dibawa oleh teman saya Ustaz. Dan saya kan nggak tahu juga Ustaz. Tiba-tiba kan dia pas waktu diundi barangnya itu dia bilang, tadi ini pakai kuponmu dan ini langsung kamu dapat, terus hadiahnya dikasih ke saya. Terus kayak gitu gimana ya Ustaz ya? Ya kalau kantor bolehkan berarti boleh, walaupun tanpa hadir gitu. Karena statusnya hibah ya Ustaz ya itu? Iya, cuma-cuma boleh. Oh, nah Ustaz, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya Ummu RR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya Ustaz, afwan di luar tema. Iya. Ustaz, saya ada melihat video yang Ustaz share di Telegram bahwa di neraka kelak isinya kebanyakan wanita. Dan wanita-wanita itu diperintahkan agar memperbanyak istighfar dan sedekah agar mereka selamat.
Yang saya mau tanyakan, maksud sedekah di sini apa ya Ustadz? Sedekah itu bertingkat-tingkat, nanti ada dari sisi wajib sunnahnya ya. Bisa yang dimaksud itu zakat, kalau memang ibu punya harta. Terus ada juga sedekah sunnah, berarti di luar dari zakat. Gitu. Oh, kalaupun seandainya itu harta suami Ustadz, berarti bukan harta istri? Berarti minta izin suami. Oh, itu jatuhnya sedekah istri asal izinnya ke suami Ustadz ya? Iya, tapi kalau suami sudah kasih uang kepada ibu, terus suruh pakai bebas, ya berarti sudah milik ibu. Oh begitu, berarti Iya. tidak usah izin lagi ya? Enggak, sudah dikasih kok. Kecuali kalau ibu kelola uang suami, atau suami bilang ini nitip, nggak mau pegang. Ya, tapi kalau ibu itu cuma dikasih karena memang nafkah untuk ibu, ya hak ibu untuk pakai. Misalnya ini untuk beli pakaian, beli apa begitu. Terus ada sisa, suami bilang enggak, itu untuk kamu gitu. Sudah, berarti ibu pakai bebas. Oh, siap. Satu lagi boleh Ustadz? Iya. Afwan Ustadz, bolehkah wanita itu dominan dalam rumah tangga? Contohnya dominannya untuk kebaikan si Ustadz, maksudnya bukan untuk menghinakan suami atau meremehkan, tapi lebih dominan untuk mengatur rumah tangga lebih baik lagi gitu. Tapi dominan si wanita. Dari sisi ngatur aja. Boleh? Bukan merintah-merintah. Iya, makanya mungkin enggak merintah-merintah, tetap memuliakan suami di atas istri, cuma mungkin untuk pengaturan mungkin keuangan, anak-anak, rumah, termasuk mungkin mohon maaf kadang suami tetap ibadah, tapi kadang kan istri itu maunya suami yang on time, suami yang pokoknya gercep lah untuk ibadahnya. Boleh Ustadz begitu? Boleh. Digas aja, Bu. Tidak? Digas aja. Digas. Nah, takutnya nanti malah kesannya cerewet sama itu Ustadz. Apa? Ya, untuk yang baik misalnya suami malah sholat terus, masa ibu nggak nasihati gitu. Tapi kalau suami fine-fine aja dan seperti itu suami nggak marah gitu, ya digituin aja. Oh, apa-apa ya Ustadz. Tapi ada suami yang kadang nggak terima gitu, ada yang nggak terima karena dia mungkin merasa di atas ibu, terus saya kan pemimpin, masa dinasihati sama yang istri saya gitu, ya sabar-sabar kalau jalanin. Namun kalau suami bilang, oh nanti subuh saya dibangunin ya bangunin. Oh begitu ya. Iya. Karena sering mohon maaf kadang liatin teman-teman, mohon maaf kadang istrinya rajin ngaji, rajin sholat, tapi suaminya nggak sholat gitu. Kadang miris. Dinasihati gitu. Terus insya Allah nggak masalah. Tapi dengan cara yang bijak, cara yang baik, lemah lembut gitu. Nggak usah marah-marah, nggak usah pakai emosi. Oh, tapi kalau hatinya pegel Ustaz kasih tahu terus Ustaz. Ya memang seperti itu. Ada saja masalah gitu. Iya. Kalau suami ibu Ustadz, wah aman-aman aja gitu. Itu ya. Sabar. Kuncinya itu sabar gitu. Kalau ibu dengar kayak begini itu sabar aja. Nggak ada solusi lain. Ya, siap. Naam. Syukron Ustaz, jazakallahu khair. Ya. Baik, satu lagi lewat resen, baru nanti di chat, monggo. Satu lagi silahkan Ummu Zahra Rumaiso. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan di luar tema Ustaz. Ya. Ini kalau misalnya anak pesantren kan biasa keluar daerah gitu. Ya. Itu apa masuk dihukumi dengan musafir tanpa mahram Ustaz? Perempuan? Iya, perempuan. Kalau perempuan tetap harus ditemani mahramnya ketika pergi ke pondok kalau sudah safar. Oh, jadi anaknya di sana sendirian, kita pulang lagi ke rumah itu nggak masalah ya Ustaz? Cuma pas pergi saja harus ditemani mahram. Jadi antar jemputnya itu ya Ustaz? Iya, antar jemput saja. Jangan biarkan anak naik bis umum sendiri gitu, jangan. Oh iya sih, memang selalu diantar lalu dijemput, memang seperti itu. Kalau di sana itu sudah beda lagi. Yang hadis cuma katakan dilarang bersafar tanpa mahram saja, bukan dilarang tinggal tanpa mahram. Dilarang bersafar tanpa mahram. Oh gitu, ya. Berarti kalau misalnya nih ada gadis orang tuanya di Jawa, dia bekerja di Jakarta, itu berarti pulang perginya aja diantar. Kalau dia
kerja di Jakarta nggak masalah gitu, Kalau dia Ustaz. kuliah misalnya, yang paling enak itu saya bilang kuliah. Oh, kuliah. Iya, Terus kuliah. ke Jakarta diantar, nanti kalau dia mau pulang pas mudik dijemput lagi gitu. Jangan biarkan dia pulang sendiri, nggak boleh. Oh iya, baik. Berarti nanti kalau misalnya anak saya kuliah di luar Jakarta, berarti saya kan kebetulan di Jakarta, berarti Iya. boleh ya antar jemputnya saja ya Ustadz ya? Nggih. Iya, iya. Satu lagi Ustadz, boleh? Iya, terakhir. Jadi ada interaksi jual beli. Nah, ini kebetulan jual barang spare part mobil gitu Ustadz. Ya. Di bengkel misalnya ada 3 owner. Nah ini owner A suka mau beli ceritanya, cuman tanpa sepengetahuan owner B yang punya mobil tersebut, yang punya barang tersebut. Lalu si owner B-nya ini tahu kalau si owner A ini ngambil barang dia. Lalu suatu ketika kalau misalnya si owner B itu beli lagi barang di owner A yang tadi dia ngambil barang di owner B, lalu dihitung nih misalnya barang dia laku misalnya 400, jadi dia tambahin nih barang gimana? Nggak boleh, Bu. Sudah masalah di situ. Jadi masalahnya gimana Ustaz? Ya kan barang bukan miliknya kok ngambil. Kalau milik bersama berarti harus minta izin kepada yang lain. Lalu nanti kalau misalnya yang punya barang tahu, dihitung sama yang punya barang gitu Ustaz. Dihitung sama yang punya barang ya. Terus, oh dia sudah tahu belakangan berarti. Belakangan, tapi pas dihitung-hitung sama yang punya barang, yang ngambil barangnya itu nggak tahu Ustadz. Kalau harga barang yang dia ambil itu dihitung sama yang punya gitu. Tapi yang punya tahu nih kalau itu barangnya dia gitu Ustadz. Jadi dihitung pas hitung-hitungan akhir bulan, ceritanya suka dihitung nih, ini spare part habis apaan aja, terus dia habis apaan aja. Jadi dihitung nih, oh spare part saya nih habis segini yang diambil dia. Jadi dia suruh bayar segini tanpa orang yang ngambil itu tahu kalau spare part yang dia ambil dari barang Ana dihitung gitu. Ngambilnya saja yang tadi keliru, walaupun mungkin pelaporannya benar gitu ya. Berarti Ana harus apa Ustadz? Ngasih tahu orangnya jangan asal ngambil aja gitu ya Ustadz? Iya, nanti ada konflik belakangan. Kan untuk kurangi konflik kalau jual beli itu. Gimana? Yang selama ini sih katanya yang ngambil barang nggak pernah komplain. Ini termasuk soalnya suami saya sih masuk ke dalamnya gitu Ustadz. Ya. Yang suka diambilin barangnya dari temennya gitu. Ya merasa rugi enggak? Kalau nggak rugi ya sudah biasa saja, urf berarti. Ada yang punya pohon mangga di halaman rumahnya. Orang sudah tahu, tetangga-tetangga sudah tahu kalau ada mangga berbuah, ambil saja gitu. Tuan rumah bilang, oh berarti sudah jadi urf yang boleh. Oh, masalahnya suami saya pas ngitungnya barangnya itu yang diambil nggak bilang-bilang ke orang yang ngambilnya itu Ustadz. Jadi barang yang dia ambil dihitung sama suami saya, tapi orang yang ngambil barangnya itu nggak tahu kalau barang yang dia ambil tuh udah dihitung masuk ke dalam hitungan. Sekarang rugi nggak Bu? Ada yang rugi nggak di situ ujung-ujungnya? Itu saja. Rugi Ustadz katanya. Ya sudah kalau gitu zolim berarti nggak boleh. Oh. Soalnya Ibu pertanyaannya ngambang jadi saya agak ini ya. Langsung to the point aja, ini apa barang apa diambil bilang aja kayak gitu. Jadi nggak usah muter-muter Bu, saya agak ini nanti pahaminya. Di soal itu saya mudah cerna aja gitu kalau tanya. Ini kayak misalnya lampu diambil sama dia tanpa bilang-bilang kan sama temennya suami. Nah terus suami saya hitung nih, ini lampu harganya segini, terus apa lagi. Nah pas perhitungan lampu ini dia itu nggak tahu kalau misalnya lampu ini udah masuk ke dalam rekap
perhitungan yang harus dia bayar. Dia ridho nggak? Maksudnya yang perhitungan lampunya ini saya masukin ke dalam rekapan itu, dia nggak tahu itu hukumnya gimana, Ustadz? Tapi berarti yang ibu yang punya barang tahu belakangan kan, kalau dia ngambil barang kan, baru masukin dalam hitungan betul. kan? Iya betul. Dia komplain nggak? Yang ngambil Enggak barang sih. tadi? Enggak, Ustadz, enggak. Ya sudah, berarti boleh. Boleh. Iya. Oh, baik. Baik. Jazakallah khairan, Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya baca dulu lewat WA dulu sebentar. Ada WA, silakan. Dari Mas Bayu Prayuda, Ustaz. Saya pernah beli spare part sepeda di toko yang ada tulisan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Iya. 2 hari barang yang saya beli belum saya gunakan Iya. karena tidak cocok dengan sepeda saya. Iya. Kemudian saya kembalikan dan boleh. Namun harganya dikurangi 15.000 dari harga kemarin. Alasannya karena harusnya laku kemarin. Apakah hal ini dibenarkan, Ustadz? Dari si pembeli berarti agak rugi di situ karena dia belum pakai apa-apa. Kalau saran saya sih sudahlah, terima saja. Yang penting uang kembali gitu. Wallahu a'lam. Terus. Satu lagi. Apabila si A bercerita kepada si B bahwa ayah si A sudah pindah keyakinan bukan Islam lagi, apakah ini termasuk mengkafirkan orang? Apakah ini termasuk ghibah, Ustadz? Kalau terang-terangan ya bukan ghibah. Wong dia nyebar aibnya ada sendiri gitu loh. Terang-terangan. Ya, karena dia mujahir bil maksiyah, dia terang-terangan dalam maksiat, tidak ghibah. Kecuali kalau ada ini orang baik punya aib yang dia itu sembunyikan, terus ada yang beritahu pada yang lainnya padahal Allah sudah tutupi itu, tapi ada yang buka gitu. Itu nggak boleh. Terus ada lagi satu lagi dari WA. Ustadz, bagaimana dengan yang membeli telur minta ditukar kalau busuk, sedangkan penjual tidak bisa mengetahui? Bolehkah menolaknya, Ustadz? Diulang coba, bentar ada gangguan suara sini. Ya, diulang. Ustadz, bagaimana dengan yang membeli telur minta ditukar kalau busuk, sedangkan penjual tidak bisa mengetahui? Bolehkah menolaknya, Ustadz? Kalau belinya satuan kilo misalnya, terus ada yang busuk, resiko si pembeli karena gorornya juga goror yang sedikit dan itu kebutuhan gitu. Penjual nggak bisa mengelak itu kecuali kalau semuanya busuk gitu. Kan cuma satu. Kalau cuma satu, harusnya sih pembeli sadar aja, oh cuma satu. Barangkali ini dari 100 butir yang saya beli cuma satu ini. Ya gorornya sedikit karena memang nggak bisa buka telur baru tahu nanti mana yang busuk mana yang enggak gitu loh. Tapi kalau penjual ingin cari aman, dia kembalikan saja, dia ganti rugi yang busuk tadi. Ya biar tidak terlalu konflik antara si penjual dan pembeli. Dan itu bentuk pelayanan dari si penjual yang baik kepada pembelinya. Baik, ada telepon? Ya silakan. Halo, assalamualaikum. Apa itu? Oh, flash sale ya, iya. Nanti bisa digunakan untuk belanja di marketplace itu juga senilai dengan 100.000 tadi. Nah, kalau misalnya ikut seperti ini, hukumnya seperti apa, Ustadz? Berarti itu sebenarnya itu hadiah cuma-cuma, tapi dia dalam bentuk mengikat mungkin ya, mengikat supaya orang ada partisipasi dulu. Tapi dikembalikan lagi. Kalau yang judi itu kalau misalnya 100.000 masuk, iPhone untuk dapat iPhone tadi untung-untungan 100.000 nggak balik, maka ada pihak yang merugi karena tidak dapat. Kalau itu nggak ada yang rugi. Jadi diperbolehkan yang satu secara hukum masih boleh. Wallahu a'lam. Satu lagi boleh, Ustaz? Iya silakan. Ini masih tentang sosial juga tapi bukan bayar duluan. Apa? Gini misalnya ada promo
produk kecantikan. Promonya hanya 2 jam Ustadz, misal kita bayar di waktu 2 jam itu, kita dapat gratis, nggak perlu bayar biaya produk tersebut. Jadi nanti atau dapat potongan harga. Tapi kalau misalnya kita bayarnya lewat dari 2 jam waktu itu, harganya tidak ada diskon. Nah, seperti itu boleh nggak Ustadz? Waktu pembayarannya dibatasi. 2 jam misalnya ya? Iya betul, 2 jam. Terus ketika bayar dalam rentang waktu 2 jam ini dapat diskon? Iya, ada potongan harga misalnya 70% seperti itu Ustaz. Tapi kalau di luar itu? Harganya balik lagi normal? Boleh. Oke. Berarti nggak apa-apa ya Ustaz ya? Nggak masalah. Sama seperti kita batasi diskon cuma hari ini saja gitu. Boleh saja. Kalau tadi kan diskon cuma 2 jam. 1 hari boleh, 2 jam juga boleh. Dia mau bilang setengah jam diskon ini, baru buru-buruan. Boleh juga. Siap. Iya. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi lewat WA. Ustadz, bagaimana menyalurkan dana riba yang kita tidak tahu pasti nominalnya? Apakah boleh jika dikeluarkan dengan jumlah yang mungkin lebih besar dari seharusnya untuk jaga-jaga? Boleh. Jaga-jaga seperti itu tidak masalah. Baik, saya kembalikan lagi ke Zoom. Waktu sisa 5 menit lagi, monggo. Pertanyaan di via chat ya Ustaz. Oke, monggo. Afwan izin bertanya di luar tema. Afwan Ustaz, jika kebiasaan haid 7 hari dan bersih ditandai dengan cairan bening, ketika hari ke-7 didapati cairan putih, biasanya tidak lama setelah itu cairan bening. Maka saya mandi wajib dan sholat. Kemudian saya safar dan cairan bening tidak keluar, namun keluar haid lagi sedikit selama 2 hari. Saya safar dan setelah pulangnya, kemudian baru keluar cairan putih kembali. Apa setelah keluar cairan putih yang pertama itu saya sudah bersih dari haid atau belum? Karena ketika itu saya berhenti untuk sholat. Berhenti, harusnya nggak gitu. Kalau saya jelaskan di kajian Ahad pagi, nanti bisa dilihat di channel Rumaso TV ya. Sudah ada fikih haid 1, 2, 3 itu. Kalau sikap yang benar, dapati haid termasuk flek atau dia sudah berhenti, terus 2 hari suci, terus dapati lagi haid di hari ketiganya gitu ya, di hari berikutnya, maka yang masa sucinya tadi yang dipepet oleh 2 haid ini dianggap itu sudah boleh sholat. Ya, dianggap itu sudah boleh sholat. Nanti ketika datang haid lagi, maka dia tidak lagi sholat. Ini saya yakin ada gangguan siklus, atau dia ikut program KB, atau memang karena keadaan diri wanita saat ini ada yang sedikit emosi, marah, kemudian keluar lagi begitu darah haidnya. Ada yang keadaan psikologi itu yang mengganggu siklus haidnya. Jadi kalau itu yakin itu darah haid, dilihat dari sisi warna, maka dihukumi haid. Saat tadi tanda berhentinya darah itu dianggap dia sudah berakhir lagi, maka dianggap darahnya berhenti, baru kembali lagi sholat. Wallahu a'lam. Ya, satu lagi lewat chat. Contoh yang diberitahu Ustadz pada hiyar majelis itu saat belum terjadi pertukaran uang dan barang. Jika sudah dibayar lalu belum keluar toko, apakah masih bisa mengembalikan barang? Bila tidak ada syarat barang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Afwan Ustadz, mau menegaskan hiyar ini terjadi jika sudah terjadi jual beli bukan. Jika hanya masih ingin membeli atau berpikir untuk membeli, belum terjadi jual beli, maka saat itu belum ada khiyar. Intinya kalau sudah keluar berarti sudah lepas dari majelis sebenarnya. Dia balik lagi, oh maaf ini saya salah, kalau salah beli, berarti minta keridhaan si penjual ridho apa tidak gitu. Ya kalau penjual ridho, ya sudah nggak apa-apa. Dia bilang, oh sudah tukar aja apa yang kamu mau. Dan dia sudah ridho di situ. Tapi asalnya sudah keluar lepas dari majelis akad. Paling mudah tadi ya saya pakai standar kasir ya. Uang sudah serahkan, barang sudah diterima, sudah keluar, majelis sudah akadnya lazim mengikat. Ya, maka kalau dia mau kembalikan ada sebab harusnya. Sebabnya yang lain, aib atau kembalikan karena ada syarat, ya itu nggak masalah. Wallahu a'lam. Ya bisa resen. Ya yang resen silakan Bapak Fadil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Ustaz, saya mau bertanya di luar tema nih. Iya. Mengenai tentang polyester.
yang polyester itu kan bahan-bahan yang biasa kita jumpai di jaket, di baju, Ya, terus? di piring plastik. Nah, masalahnya adalah polyester ini kan mengandung unsur pembangunnya itu salah satunya adalah alkohol, Ustaz. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah alkohol ini merupakan khamr? Nah, udah Ustaz, itu aja. Itu aja. Itu bukan homer, Pak. Itu bagian dari polimer dan cuma susunan ikatannya saja. Itu bukan alkohol dari homer miras, itu bukan. Jadi jangan Bapak samakan semua yang ada istilah alkohol, ya, terus Bapak hukumi haram. Ini tidak berdalil malahan. Saya kritik sekali itu. Sedikit-sedikit lihat ini ada gugus alkohol. Gugus alkohol itu cuma gugus OH, Pak. OH. Ini kalau rantainya banyak itu nanti jadi polimer. Nanti ada OH lagi, ada OH lagi, ada OH lagi, nanti digabung jadi satu. Nah, nama besarnya itu jadi poli. Jadi tadi ada polyester, poli apa gitu. Kalau poli itu sudah artinya banyak. Sehingga kalau bilang itu alkohol, saya bilang keliru fatal itu. Ya, senyawanya sudah berbeda, dia sudah punya zat lain gitu. Dan itu kalau mau diekstrak juga dari jaket tadi, itu jaket ya, Pak? Iya. Iya, Bapak bolak-balik ekstrak itu senyawa-senyawa yang ada, saya yakin itu tidak akan memabukkan itu. Saya yakin, hakul yakin saya itu. Walaupun saya belum tahu bahannya, tapi saya cuma tahu dari nama yang Bapak sebut aja. Gitu ya? Jadi nggak apa-apa ya, Ustaz? Nggak apa-apa, gak usah pusing, Pak, pakai aja. Kecuali kalau Bapak beli jaket bahannya babi. Tadi saya kira Bapak mau bilang tadi, kalau bahannya babi, baru saya jawab tadi. Oh, nggak boleh. Kalau Bapak bilang cuma campurannya sedikit, Ustaz. Oh, nggak boleh. Najis. Babi itu ketika hidupnya najis, ketika matinya najis. Mau dibolak-balik kulitnya disamak juga tetap najis gitu. Paham ya, Pak Fadil? Paham, Pak. Ya, baik. Paham, Ustaz. Bisa kalau sekalian. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi dari Resen. Ya, silakan Abu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz mau nanya, Ustaz, jadi Ya. ada mama pernah bertransaksi dengan seseorang, Ustaz. Ya. Jadi transaksi akadnya itu akad bayar tunai. Jadi sudah sekian lama ternyata tidak dibayar-bayar, Ustaz. Iya. Tidak dibayar, setelah sekian bulan baru mama dapat informasi bahwa si pembelinya itu agak stres. Oh. Terus? Itu. Nah, sekarang ini si pembeli dan keluarga itu pengen mengembalikan barangnya, sebagian barang dikembalikan, sebagian dibayar duit. Nah, cuma masalahnya mama ini sebenarnya bukan penjual, Ustadz. Ini kan pembelinya ini adalah sahabat mama dulu gitu, Ustadz. Terus? Kondisinya barang yang diminta belikan itu sebenarnya itu bukan barang yang dibutuhkan mama gitu. Jadi kalau misal dikembalikan barang, mama tidak itu karena mama tidak ada kebutuhan terhadap barang itu. Itu gimana hukumnya, Ustadz? Oh gitu. Agak sulit ya. Transaksinya emang jadi nggak sah karena si pembeli itu stres tadi ya. Jadi sejatinya uang tidak berpindah, barang tidak berpindah gitu. Nah, tinggal coba rembuk baik-baik dengan keluarga yang beli tadi, yang stres tadi itu loh. Ini gimana cara menyelesaikannya yang aman gimana ya? Ibu jenengan nanti beritahu ini alasan-alasan gini, mudah-mudahan bisa ada jalan tengah. Yang penting cari jalan tengah aja di mana yang menenteramkan untuk transaksi yang ada ini. Wallahu a'lam. Oke, Ustaz. Boleh tanya lagi, Ustaz? Satu lagi, Iya, Ustaz? silakan. Nah, yang kedua ini kejadiannya sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, Ustaz. Jadi mama anak itu jualan kredit. Kredit. Nah, terus mama anak ini ambil karpet ke
seseorang gitu Ustadz yang juga jualan kredit. Iya. Waktu akad itu kemarin Ana tanya ke Mama Ama, akadnya gimana? Akadnya itu kalau Mama Ana bisa menjualkan 10 bakal dikasih 1. Iya. Kan? Terus kemudian akad yang kedua, Mama Ana tidak boleh menaikkan harga. Iya. Terus akad yang ketiga, pembayarannya dilakukan setiap bulan, dikumpulkan setelah pembeli yang dari Mama Ana itu ngasihkan angsurannya ke Mama Ana, baru dikasihkan ke bos inilah ya, Ustaz. Iya. Tapi yang terjadi di Kebun Hari Ustaz, ketika sudah berjalan sekian bulan, ternyata kreditnya macet. Iya. Dalam hal ini Ustaz, apakah Mama Ana berkewajiban untuk membayar? Karena terus terang Mama Ana kan juga agak itu untuk hukum jual beli seperti ini Ustaz. Jadi akadnya hanya seperti itu aja Ustaz. Dan sekarang ini kondisinya pembeli bosnya ini sudah tidak ada nagih ke Mama Ana. Cuma kalau ini hutang kan di akhirat nanti bakal dihitungkan gitu Ustaz. Jadi mohon. Berarti ibu jadi ini ya, jadi perantara ya? Boleh dibilang gitu Ustaz. Kurang begitu. Saya pun kurang begitu tahu Ustaz akadnya seperti apa. Cuma dari yang Ana tangkap dari penjelasan Mama seperti itu Ustaz. Kalau dia jadi perantara, dapat komisi dari mana? Tadi ya dari. Kalau Mama Ana berhasil menjualkan 10 dapat 1 Ustaz. 10 dapat 1 ini dijual terserah ya, tapi jual belinya kredit ya. Berarti jadi wakil dari yang punya barang. Dia jual. Dan bonusnya itu sudah dapat Mama Ana. Terus kalau macet yang tanggung ya sebenarnya ibu nggak nanggung karena dia cuma jadi wakil. Iya tuh, cuma masalahnya Ustadz ini kan ditagih-tagih terus sama bosnya ini Ustadz, diminta Mama Ana yang bayar gitu. Itu agak resiko itu. Terus ibu tagih ke konsumen nggak bayar-bayar. Iya Ustadz. Ya resikonya dia di situ nantinya itu. Karena masalahnya dia yang cari konsumen sih. Jadi ibu tetap ditagih terus. Iya Ustaz. Cuma kalau kondisi sekarang sih sudah tidak ditagih Ustaz. Udah kejar ini udah 10 tahun yang lalu. Ya terus? Nah cuma itu tadi hukumnya gimana? Apakah berhutang atau enggak? Kalau berhutang berarti ada kewajiban harus membayar. Seperti itu Ustaz. Sebenarnya enggak kalau dia jadi wakil untuk si penjual. Kalau jadi wakil untuk si penjual tidak. Jadi itu langsung tanggung jawab konsumen langsung ke yang punya karpet atau punya barang. Gitu ya? Jelas Ustaz, saya kalau saya Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukupkan untuk pagi ini. Insyaallah bagi yang mau bertanya bisa manfaatkan waktu malam nanti ba'da Isya 7:30 sampai 8:30 dan besok pagi juga bisa untuk kesempatan bertanya. Demikian kita cukupkan dulu dan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.